Yes, Shalom. Saya berdoa dan harapan kita semua tentunya kita dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Hari ini saya akan share sedikit mengenai apa yang saya dapatkan tentang Yusuf untuk kita bisa menghadapi kondisi-kondisi yang sulit di masa-masa pandemi Corona ataupun COVID-19 ini. Nah, kita akan buka bersama-sama dalam Kejadian pasal 49 ayat 22 sampai dengan ayat 26. Firman Allah berkata, Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal lihat. Oleh pertolongan yang maha kuat pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Allah yang maha kuasa yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas dan berkat samudera raya yang letaknya di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang-orang yang teristimewa di antara saudaranya. Nah, saudara, perlu kita ketahui, pernyataan berkat ini diberikan oleh Yakub yang adalah ayah daripada Yusuf sebelum Yakub meninggal dunia. Dan Yakub juga sudah terlebih dahulu memberkati kakak-kakak daripada Yusuf, 10 orang kakak, dan pada akhirnya Yusuf dan kemudian Benyamin adik daripada Yusuf. Hanya saya melihat keistimewaan Yusuf. Apa yang menjadi rahasia kenapa Yusuf mendapat berkat yang istimewa? Cerita tentang Yusuf kita sama-sama sudah tahu dan sudah mengerti bahwa Yusuf pernah dibuang, mau dibunuh oleh kakak-kakaknya, dimasukkan ke dalam sumur, kemudian dijual kepada Potifar, dan bagaimana kisahnya di rumah Potifar. Kemudian setelah dari rumah Potifar dia ada dalam penjara, waktu dalam penjara sampai dalam penjara, dan akhirnya bagaimana Yusuf ada di istana raja, di istana Firaun. Perlu kita ketahui, waktu saudara-saudara Yusuf bahkan Yakub dan keluarganya mengalami kelaparan, kesusahan yang besar, di tanah Kanaan, kita bisa melihat bahwa mereka mengalami kesulitan-kesulitan, dan mereka akhirnya pergi ke Mesir untuk mencari makanan, untuk mencari apa yang menjadi kekurangan-kekurangan mereka. Dan mereka akhirnya sampai di istana Firaun dan berjumpa dengan Yusuf. Dan akhirnya Yusuf memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya. Waktu dia memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya, Yusuf memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya takut karena mereka berpikir bahwa Yusuf akan menghukum mereka. Yusuf akan membalas dendam kepada mereka, bahkan Yusuf akan membunuh mereka. Tapi apa kata Yusuf? Ada sebuah rahasia yang besar yang ternyata bukan karena kehendak saudara-saudaranya, bukan karena kehendak siapapun, bahkan bukan karena kehendak Yusuf sendiri, tapi karena kehendak Allah. Dalam Kejadian pasal yang ke-45 ayat yang ke-7 dan ke-8 dikatakan dengan jelas, ya, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Ayat 8 dia bilang gini, jadi bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ingat baik-baik di ayat 8 dikatakan demikian. Jadi bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Saya percaya pada masa-masa sulit ini ada banyak Yusuf-Yusuf rohani, ada banyak Yusuf-Yusuf di zaman ini yang sudah melewati masa-masa yang berat, masa-masa yang sulit, keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan, proses-proses kehidupan yang sungguh melelahkan dan sungguh berat. Dan menghadapi proses kenyataan hari ini,
Orang-orang yang memang Tuhan persiapkan sebagai Yusuf rohani itu sedang ada di antara kita. Dan saya percaya kalau kita masuk di masa-masa yang sulit ini, jelas firman Tuhan berkata, ternyata Tuhan mempersiapkan Yusuf. Tuhan mempersiapkan dia melewati banyaknya gelombang-gelombang kehidupan, pencobaan-pencobaan kehidupan, melewati penjara, melewati sumur, melewati proses kehidupan yang cukup panjang. Tapi di masa sulit, Yusuf berkata, Tuhanlah yang menyuruh aku mendahului kamu. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, tentunya ada di antara kita yang sudah melewati masa-masa yang sulit. Kalau hari ini kita masih ada, bahkan kita merasa kesulitan-kesulitan yang ada terjadi secara global hari-hari ini terjadi. Saya berdoa supaya muncul ataupun sudah dipersiapkan Yusuf rohani yang akan tetap berkata, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Saya berdoa ada Yusuf rohani hari-hari ini yang akan menyelamatkan negeri ini, menyelamatkan bangsa ini, menyelamatkan jemaat-jemaat Tuhan. Ada Yusuf rohani yang dipersiapkan. Di ayat ke-8 dikatakan, jadi bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Jadi waktu kita mengalami masa-masa sulit sebelumnya, saya berdoa dan berharap kita betul-betul mengerti Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk menghadapi masa-masa sulit sekarang ini. Saya berdoa supaya saudara-saudara jadi penghibur, jadi penolong, jadi orang-orang yang tahu mengulurkan tangan membantu orang-orang yang perlu ditolong. Ada Yusuf rohani pada hari-hari ini. Ada Yusuf yang dipersiapkan di proses sebelumnya melewati gelombang badai kehidupan dan keadaan yang tersulit. Sehingga hari ini engkau akan tampil menjadi Yusuf untuk membawa keselamatan bagi bangsa ini. Dan saya berdoa bahwa Anda dan saya adalah orangnya. Kita kuat bukan karena kita kuat, tapi kita kuat karena kita punya Allah yang mengutus kita ada pada hari ini. Kita kuat karena kita punya Yesus yang mengutus kita, mempersiapkan kita ada sampai hari ini. Amin. Jangan pernah menyerah, tetap terus maju karena Yusuf rohani ada di depan saya, yaitu saudara. Katakan kepada dirimu, sayalah orangnya. Saya siap untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam masa-masa ini. Dan yang hebat dikatakan begini dalam ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-26. Ini yang membuat bahwa berkat Yusuf berbeda dengan berkat-berkat saudara-saudaranya. Ayat yang ke-24 berkata, ayat 23 sampai 25. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya, namun pemanahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal liat oleh pertolongan yang maha kuat pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Gembala Yusuf adalah Tuhan Yesus. Nah, siapa gembalamu sekarang? Kalau engkau menjadikan Yesus sebagai gembalamu, engkau Yusuf rohani pada zaman ini. Lalu dikatakan demikian, oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Allah yang maha kuasa yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudra raya yang letaknya di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan. Berkat-berkat yang luar biasa disiapkan untuk kita di masa-masa kesulitan besar ini. Untuk apa? Untuk kita menjadi Yusuf rohani, yaitu menjadi berkat untuk orang lain. Ayat 26. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf. Semuanya itu akan turun di atas kepalamu. Yusuf rohani, engkau yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Saya percaya saudara-saudara adalah orang-orang yang teristimewa di
di antara saudara-saudara kita yang lain di luar sana. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Saya percaya Tuhan sudah persiapkan banyak orang, banyak anak-anak Tuhan untuk menjadi Yusuf-Yusuf rohani pada zaman ini, pada waktu-waktu ini, pada masa ini. Dan sekali lagi saya tekankan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saudara dan saya adalah orangnya. Tetap kuat, tolong yang perlu ditolong, tolong yang lemah, bantu mereka yang berkekurangan, yang sakit doakan, dan lakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Sehingga kita bukan berkata, bukan karena aku, tapi Allah lah yang mengutus aku ada di kondisi hari ini, seperti ini, untuk menjadi jawaban bagi orang-orang yang belum percaya. Tuhan memberkati kita. Saya Pastor Togab, Perlindungan Simanjuntak, KGC, Jakarta. Shalom.